Halo semua. Selamat datang dan terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa gue Mayo, akan nemenin waktu luang kalian dengan alur cerita film pilihan dan juga seru. Selamat menonton. Pada video kali ini, gue akan menceritakan alur film yang berjudul Zoom 100 yang rilis pada Agustus 2023 di Netflix dan berdasarkan adaptasi manga dengan judul yang sama. Film ini diperankan oleh Eiji Akaso sebagai Akira Tendo, Mai Shiraishi sebagai Shizuka dan Shuntaro Yanagi sebagai Kenshiro. Film ini bertema wabah zombie yang secara mendadak melanda Jepang, khususnya Shibuya. Oke gak pakai lama, kita mulai alur cerita, Zoom 100. Film dimulai dengan menunjukkan karakter utama kita, Akira Tendo, yang kita panggil saja Akira, baru saja diterima di sebuah perusahaan televisi impiannya. Terlihat Akira sangat bersemangat saat diperkenalkan kepada teman-teman satu kantornya. Lalu rekan sekantor ini semua mengadakan pesta selamat datang dengan minum air surga dan Akira sangat merasa bahagia karena berada dalam lingkungan kantor yang sangat positif. Selesai pesta, Akira mengucapkan terima kasih yang besar kepada atasannya, yang biasa dipanggil Ketua Kosugi. Akan tetapi Kosugi mengatakan bahwa yang pulang hanya dia, sedangkan mereka semua harus kembali ke kantor dan bekerja. Akira sangat kaget, karena di hari pertamanya bekerja, dia sudah diminta lembur. Dan ternyata lemburnya sampai 2 hari berurutan. Budak korporat sekali ya. Hal ini terjadi setiap hari, bahkan Akira sampai harus berakhir pekan di kantor. Tekanan bukan saja dari waktu yang tidak berlaku, tetapi Akira juga harus melakukan apa saja yang diminta oleh Kosugi dan senior-seniornya di kantor. Dari hal remeh sampai tugas dengan batas waktu yang tidak ngotak. Perlahan semangat Akira pun kendor dan merasa sangat terbebani. Satu-satunya yang membuat Akira masih bersemangat adalah senior Ohtori, si Senpai Gemoi dan Ciamik. Ohtori merupakan produser pada stasiun TV tersebut dan selalu bersikap baik kepada Akira. Hari-hari Akira dipenuhi dengan semua penugasan dan pekerjaan yang berat dan seluruhnya harus dia kerjakan. Hal ini sampai membuat Akira terpenjara dan hidup di kantornya. Lalu Akira melakukan sesi curhat dengan temannya, yang dia panggil Kencho. Di sini Akira meluapkan semua kekesalannya tapi Kencho tidak memperhatikan dan sibuk dengan HP-nya. Ternyata pekerjaan Kencho adalah pria penghibur alias gigolo yang merupakan spesialis wanita kaya dan artis. Akira yang marah lalu mengungkit kasus yang terjadi semasa mereka sekolah dulu. Di mana keduanya tergabung dalam tim football, dan Kencho melakukan kesalahan sehingga tim mereka hanya meraih posisi kedua. Keesokan harinya Akira masih merasa tidak nyaman dan hal ini dilihat oleh Senpai Gemoi. Ohtori mencoba menyemangati Akira dan sepertinya berhasil. Tapi semangat itu kembali redup saat Akira kembali dibebankan semua pekerjaan oleh Kosugi dan para seniornya. Selesai bekerja dan pulang, yang ada di kepala Akira adalah dia lelah dan tak ingin kembali bekerja. Keesokan harinya Akira bangun dengan semangat yang sudah runtuh. Dan saat berjalan keluar rumah, tiba-tiba Akira yang kaget berlari dengan panik. Dan seluruh penghuni apartemennya sudah berubah menjadi zombie dan mengejar Akira. Akira lebih panik terlambat bekerja daripada takut kepada semua zombie itu. Akhirnya Akira dapat meloloskan diri dari kejaran para zombie dan dapat berpikir tenang. Pada momen itulah Akira sadar, jika kota diserang wabah zombie, maka dia tidak harus bekerja. Setelah puas dengan euforianya, Akira memikirkan Ohtori. Dia mencoba menghubunginya dan Ohtori membalas untuk segera datang ke tempatnya. Dengan semangat membara Akira pun berangkat menemui Ohtori.
Saat akan turun, Akira menemukan sepasang suami istri yang terjebak di dalam rumahnya. Akira bertanya, kalian mau titip apa karena dia akan mampir ke supermarket. Pasangan ini menjawab hanya butuh pop mie dan buah segar. Akira lalu melanjutkan perjalanannya menuju kediaman Ohtori. Sesampainya di sana, Akira disambut Ohtori dan Akira mengajak Ohtori untuk pergi. Akan tetapi, ternyata di kamar itu ada sang bos besar stasiun TV. Ternyata Ohtori adalah selingkuhan dari bos besar tersebut yang sekarang telah berubah menjadi zombie. Akira dan Ohtori bersama mencoba menaklukkan sang bos zombie dan berhasil. Akan tetapi ternyata Ohtori sudah terinfeksi dan perlahan berubah menjadi zombie. Sebelum pergi, Akira menyatakan cintanya kepada Ohtori yang sudah berubah menjadi zombie dan mengejarnya. Saat Akira pulang dan berniat memberikan pop mie dan buah, pasangan suami istri itu sudah tidak ada dan rumah mereka sudah gelap dan berantakan. Saat Akira sedang mengambil makanan di supermarket, disinilah dia bertemu dengan Shizuka. Wanita ini ternyata sangat ahli menghadapi zombie dan mengetahui kelemahan mereka, yaitu zombie tidak bisa melihat dan hanya mengandalkan pendengaran mereka. Pertemuan dengan Shizuka menyadarkan Akira bahwa dia tidak bisa berdiam diri saja. Akira akhirnya memutuskan untuk membuat 100 wishlist sebelum dia berubah menjadi zombie. Lalu Akira teringat pada sahabatnya Kencho. Akira ingat pertemuan terakhir mereka diwarnai pertengkaran dan Akira tidak nyaman dengan hal itu. Akira lalu menelpon Kencho dan menanyakan keberadaannya. Kencho ternyata terjebak di dalam sebuah hotel, di mana semua orang telah berubah menjadi zombie. Akira lalu mengatakan kepada Kencho bahwa dia akan menjemputnya. Akira bergegas menuju lokasi Kencho yang sudah dipenuhi dengan zombie. Dengan tekad kuat dan menggunakan seragam footballnya, Akira berhasil menemukan Kencho. Akira meminta maaf atas semua kesalahannya dan bergegas pergi dari tempat itu. Mereka berdua lalu berlindung di sebuah bar. Kencho memasak semua bahan makanan yang ada di bar tersebut. Dalam momen inilah mereka berdua mengobrol dari hati ke hati dan Akira menunjukkan list yang sudah dia buat. Salah satunya adalah menjadi pahlawan yang bisa menyelamatkan semua orang dari zombie. Kencho setuju dan mendukung Akira sepenuhnya. Lalu mereka melihat berita bahwa semua orang saat ini mengungsi ke sebuah lokasi yang diberi nama SeaWorld-nya Jepang. Di mana lokasi tersebut kabarnya aman dari zombie dan suplai ikan bisa digunakan untuk makanan. Akira juga mengatakan kalau di sana ada seragam yang dia butuhkan, yaitu seragam penyelam yang kebal terhadap gigitan hiu. Mereka pun sepakat untuk pergi menuju ke tempat tersebut. Saat Akira dan Kencho akan membawa perbekalan dari supermarket terdekat, mereka bertemu dengan Shizuka dan beberapa orang yang juga akan menuju SeaWorld. Singkat cerita mereka memutuskan untuk pergi bersama setelah insiden orang-orang yang sebelumnya bersama Shizuka menjadi zombie. Singkat cerita mereka sampai di tujuan. Dan ternyata Kosugi mantan bos Akira adalah orang yang berkuasa dan menjadi pemimpin di lokasi tersebut. Di sana Akira bertemu kembali dengan pasangan suami istri yang dulu satu apartemen dengannya. Di sana Akira bertemu kembali Uga dengan para seniornya di kantor lama. Sama seperti menjalankan perannya dulu di perusahaan, Kosugi dan para seniornya juga bersikap arogan dan semena-mena dalam menjalankan dan memimpin tempat tersebut. Hal ini terlihat dari cara mereka memberikan perintah kepada orang-orang untuk bekerja. Kosugi lalu meminta Akira untuk kembali bekerja bersamanya. Awalnya Akira menolak, tapi Kosugi mengancam keselamatan teman-temannya. Dan dengan terpaksa Akira menuruti kemauan Kosugi. Dan keadaan seperti di kantor dulu pun terulang. Akira menjadi pesuruh Kosugi dan para seniornya. Kencho sempat marah dan berniat protes, tapi dilarang oleh pasangan suami istri kenalan Akira. Karena saat ini mereka satu kelompok, jika ada yang dikeluarkan, maka satu kelompok itu harus keluar.
Dan hal ini tidak ideal bagi sang istri yang sedang hamil besar. Kencho pun bersabar. Lalu suatu hari, truk yang membawa suplai makanan ternyata disusupi oleh zombie dan menyerang para pekerja. Hal ini juga menyebabkan zombie lain masuk ke dalam SeaWorld tersebut. Karena kekacauan ini, zombie yang masuk ke dalam laut termakan oleh sebuah ikan hiu besar dan akan segera merubah ikan hiu tersebut menjadi zombie. Di tempat lain, Kencho dan Shizuka mencoba mengajak Akira untuk pergi dari tempat itu. Tapi Akira enggan karena merasa mereka aman di tempat ini. Akira lalu meninggalkan mereka dan masuk kembali untuk bekerja. Kencho dan Shizuka mengejar Akira ke dalam dan mencoba kembali mengingatkan tujuan hidup mereka. Dan juga list dari Akira sebelum dia menjadi zombie. Kosugi yang tidak senang mengambil buku tersebut dan menginjak-injaknya. Akira lalu sadar dan menyatakan berhenti bekerja pada Kosugi. Di tengah kericuhan itu, para zombie masuk menyerang. Semua orang berlari menyelamatkan diri termasuk Kosugi yang mengorbankan anak buahnya. Akira lalu menyelamatkan seniornya yang dijadikan tameng oleh Kosugi dan berhasil menyelamatkan diri. Lalu mereka berlari ke suatu ruangan di mana Kosugi bersembunyi. Saat terjadi kericuhan muncullah hiu besar yang sudah berubah menjadi zombie. Hiu ini berevolusi dan bisa menumbuhkan kaki untuk berjalan di darat. Semua orang berlari menyelamatkan diri dari hiu buas tersebut. Akira dan beberapa orang lainnya berhasil menyelamatkan diri ke sebuah ruangan. Tapi Akira menyadari bahwa Kosugi tidak ada di sana. Dan Akira memutuskan untuk menyelamatkannya. Kencho yang awalnya tidak setuju dan berkata bahwa itu tindakan bodoh akhirnya setuju menyelamatkan Kosugi. Dan Kencho menunjuk pada satu arah yang membuat Akira tersenyum lebar. Kosugi yang terdesak akhirnya diselamatkan oleh Akira yang telah memakai seragam anti-hiunya. Akan tetapi hiu tersebut terlalu kuat untuk Akira dan dia terdesak. Kencho lalu datang membantu dengan menggunakan forklift. Akira lalu kembali mencoba menyelamatkan Kosugi yang kini dikejar oleh para zombie. Sedangkan Kencho gagal melawan sang hiu dan berlari menyelamatkan diri. Akira yang terdesak oleh para zombie diselamatkan oleh Shizuka dengan cara yang luar biasa sehingga semua zombie masuk ke dalam laut. Sesaat mereka merasa aman sampai akhirnya sang hiu datang kembali. Akira kembali merasa kesulitan menghadapi hiu tersebut. Sampai Shizuka mendapatkan ide untuk mengalirkan listrik ke sensor yang ada di hidung sang hiu. Shizuka merakit baterai tersebut dan memberikannya kepada Kencho untuk dilempar lambung kepada Akira. Dan dengan mengorbankan dirinya, Kencho berhasil melemparkan baterai tersebut. Akira lalu memukul hisung sang hiu dan listrik berhasil melumpuhkan dan membunuh sang hiu dan mereka bertiga pun selamat. Pada akhir film kita diperlihatkan orang-orang tersisa memutuskan meninggalkan lokasi tersebut dan sedang memasukkan semua suplai makanan. Kosugi yang juga selamat marah dan melarang mereka semua untuk pergi. Tapi semua orang sudah tidak percaya kepadanya termasuk anak buahnya. Kosugi lalu meminta Akira untuk tinggal bersamanya tapi dengan tegas Akira menolak dan pergi bersama kedua temannya. Film pun berakhir dengan semua orang pergi dan hanya menyisakan Kosugi di lokasi tersebut. Hai. Arigatou gozaimashita. Mata. O genki de. Film live action yang diadaptasi dari anime dengan judul yang sama ini cukup menghibur walaupun tema zombie sudah merupakan tema yang klise.
Film ini mengajarkan kepada kita daripada berdiam diri menerima nasib, lebih baik berjuang dan mewujudkan mimpi dan cita-cita yang akan kita raih dalam hidup. Semangat! Sekian alur cerita Zom 100, semoga menghibur dan dapat menemani waktu luang kalian semua. Jangan lupa untuk like jika kalian suka, subscribe channel Ara-Ara Mana dan juga share ke teman-teman kalian. Jangan lupa nantikan kembali video lainnya akan kami upload yang pastinya tidak kalah seru. Terima kasih. Gue Mayo, sign out.